Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dan karunia-Nya sehingga insyaallah lulus tes P3K semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus menyimak dan belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambah pemendaharaan kalimat dan kata yang nantinya bisa bermanfaat pada saat tes ujian insyaallah. Baik, kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran perkembangannya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal. Namanya adalah sehingga tidak terjadi pembiaran perkembangannya paham radikal, merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan jawaban yang tepat adalah reedukasi. Soal yang kedua, saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini jarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya tidak ada musik, sholat harus berjamaah, mengaji harus di masjid perumahan, perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi di atas, berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh. B. Tidak mengikuti ibadat pemeluk agama lain tetapi cukup menghormatinya. C. Tidak menyetujui adanya kezaliman yang terjadi di masyarakat. D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seorang untuk melakukan keburukan. E. Mendakwakan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Yang termasuk ekstremisme beragama adalah E. Mendakwakan ajaran agama kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Jadi soal ini narasinya panjang, tetapi kesimpulannya sedikit. Berikut ini yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah, seandainya soal yang panjang ini tidak kita baca narasinya, langsung kita baca soalnya pada akhir, maka akan ketemu juga jawaban, yaitu E. Mendakwakan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Maka waktu menjawab soal, sebagaimana saran dari kawan-kawan, yaitu kita baca dulu yang terakhir, kemudian baru bisa menganalisis mana jawaban yang tepat. Ini salah satu triknya membaca soal yang panjang. Soal yang ketiga, langsung aja kita baca. Sikap Rasulullah dalam kisah di atas menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki sikap A. Menjunjung kemaslahatan umat, B. Adil, C. Anti kekerasan, D. Penghormatan terhadap tradisi, E. Komitmen terhadap kebangsaan. Ini sikap Rasulullah. Kisahnya kita baca sedikit. Nomor 3. Dikisahkan bahwa suatu ketika Al-Has bin Qais adalah seorang Yahudi yang menghadap Rasulullah. Al-Aish mengadu kepada Rasulullah karena tanahnya diambil seorang Yahudi tersebut. Setelah mendengar curhatan dan keluhan kesal Al-Aish, Rasulullah tidak langsung menyalahkan seorang Yahudi dan memintanya untuk mengembalikan tanah yang diperlukan kepada Al-Aish. Rasulullah malah bertanya kepada Al-As apakah dirinya memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Al-As begitu bertanya mengaku tidak memilikinya. Rasulullah
kemudian meminta seorang Yahudi tersebut untuk bersumpah bahwa tanah itu memang miliknya, bukan milik Al-As, bagaimana yang dituduhkan. Rupanya Al-As keberatan dengan cara Rasulullah itu. Ia mengklaim kalau seandainya disuruh bersumpah untuk memenangkan perselingkuhan tanah itu, maka seorang Yahudi tersebut akan melakukan hal itu dan mengambil tanahnya. Dalam konteks moderasi beragama sikap Rasulullah, maka jawaban yang tepat adalah B, adil. Adil jawab. Jadi Rasulullah berlaku adil. Soal yang keempat. Suatu hari, anak gubernur Mesir, Amr bin As, memukul seorang petani miskin. Sang petani tidak menerima perlakuan itu. Ia kemudian protes dan menemui Umar bin Khattab. Ini jangan dibaca. Kalau soal yang panjang kayak ini, langsung kepada perilaku Umar bin Khattab pada kasus tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan kelas adalah. Jadi kalau di lingkungan kelas, maka perilaku tersebut memanggil Abdullah anak gubernur itu seraya berkata kepadanya, sejak kapan kamu memperbudak orang padahal ibunya melahirkan ia dalam keadaan merdeka. Abdullah diam dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Umar lalu mempersilakan petani miskin tadi untuk membalasnya. Guru memberikan teguran yang sangat keras kepada siswa yang tidak disiplin di kelas. B. Ahmad memberi bantuan hukum kepada Fatoni yang terkena kasus pidana. C. Panji telah melakukan kesalahan pada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi. D. Masyidah memberi kesempatan kepada Khadijah untuk minta maaf atas kesalahannya. E. Bahrul Ulum tiba-tiba memukul orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Di ini intinya aja, maka kita dapat ketahui bahwa jawaban yang tepat adalah Panji telah melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi. Ini perbandingan dua masalah. Kemudian soal yang kelima. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau Rasulullah pernah mengatakan, betapa indahnya engkau wahai negeriku Mekah. Betapa sangat saya cinta kepadamu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, tentu saya tidak akan bertempat tinggal selain darimu. Ucapan itu dilontarkan Nabi Muhammad saat keluar dari Mekah seraya berlinang air mata. Rasulullah sangat terpaksa meninggalkan negeri tempat tumpah darahnya. Perilaku Rasulullah pada kisah tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah A. Pergi ke luar negeri untuk menghindari kasus hukum yang menjeratnya. B. Memprioritaskan barang-barang impor dari luar negeri yang sangat baik kualitasnya. C. Mendukung suku dan agamanya meski berada di pihak yang salah. D. Mempertentangkan ajaran agama yang menganutnya dan hukum yang berlaku di negaranya. E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa dan paham melihat agamanya. Jawaban yang tepat adalah E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Nomor 6. Pandangan dan sikap keagamaan yang menunjukkan superioritas kelompok menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama. B. Intoleransi. C. Ekstremisme beragama. D. Ekstremisme kekerasan. E. Terorisme. Jawaban yang tepat adalah eksklusivisme beragama. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain. Jawaban yang tepat adalah A. Eksklusivisme beragama. Ini dipahami saja, superioritas kelompok menutup diri dan tidak mengakui pandangan keberadaan kelompok lain. Jadi kalau nanti ada pertanyaan yang seperti ini tetapi bukan ini, maka sudah bisa dijawab bahwa jawabannya adalah eksklusivisme beragama. Soal ketujuh. Keyakinan atau praktik beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari keyakinan atau praktik beragama ultra konservatif. Maka
A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Ini adalah D. Jawabannya ekstremisme kekerasan. Soal ke-8. Pada dasarnya, semua umat beragama dalam hal ini manusia sebagai pelaku sangat mendambakan perdamaian, kasih sayang, cinta kasih, dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Secara normatif, hal itu telah menjadi ajaran semua agama yang termaktub dalam teks-teks kitab suci masing-masing. Meletakkan agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya violensi dan war. Kekerasan. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama menjadi doktrin agama sebagai main premium mobile dan pas faktor kekerasan yang mereka lakukan. Dari narasi di atas, yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital saat ini adalah dogma. A. Dogma belief, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal umat beragama. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci. D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik. E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Maka jawaban yang tepat adalah E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital, yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital. Nomor 9. Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu falsafah bangsa Indonesia memang harus selalu dijaga dan diterapkan. Hal ini guna menjaga kerukunan antar umat beragama, juga suku dan ras. Salah satu hal yang menjaga kerukunan itu adalah melalui forum diskusi dan dialog lintas agama dan budaya. Tujuan dari dialog lintas agama adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama, sehingga terwujud kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kestabilan politik. Terkait dengan narasi di atas, berikut ini yang tidak termasuk aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah: A. Tujuan dialog adalah untuk belajar. B. Tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan partner. C. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya. D. Memberi kritik terhadap dirinya sendiri. E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Ini jawabannya tepat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Kesalahan dan kesilapan itu daripada kecerobohan dan kebodohan pihak admin sendiri. Kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar apakah sudah mengikuti ujian ataupun belum, ataupun dari mana asalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan. Bila memang ada soal yang keluar soal ujian, mudah-mudahan bisa membantu, dan silakan Bapak Ibu memberikan manfaat kepada orang lain melalui like, share, dan subscribe channel ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.